Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 20 Maret 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh sekali lagi memberikan kesempatan untuk kami menikmati hari yang baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri boleh berbicara kepada setiap kami dan mampukan kami untuk kami boleh mengerti, juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang 7 perkataan salib. Beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan pada hari ini kita akan merenungkan 7 perkataan salib secara khusus yang pertama. Tema perenungan firman Tuhan kita adalah 7 perkataan salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk membuka Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ingatkah Bapak Ibu Saudara kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara marah? Atau masih ingatkah ketika kita berpapasan di jalan raya dengan orang-orang yang membuat kita marah? Ketika di tengah jalan ada orang-orang yang melanggar peraturan atau bahkan mengagetkan kita dengan cara membawa kendaraan dengan tidak benar, seringkali kita akan keceplosan atau dengan mudahnya marah mencaci orang tersebut. Seakan-akan hal itu sudah menjadi hal yang wajar terjadi ketika kita marah atau ketika ada orang yang mengganggu kenyamanan kita dengan hal-hal yang tidak tepat. Seringkali secara sadar atau tidak sadar kita mengucapkan kata-kata yang kasar, yang melukai, menyakiti, ataupun merendahkan orang lain karena kita merasa mereka layak untuk menerima atau mendengar kata-kata atau perlakuan seperti demikian. Kalaupun tidak terucapkan, bisa jadi kita pun memendam kemarahan itu di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan merupakan sebuah keadaan yang sangat wajar bagi manusia untuk marah, memaki dan mendendam karena perbuatan orang lain. Tetapi hal itu ternyata tidak terjadi, melainkan hal yang sebaliknya yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, seperti yang mungkin kita sudah pernah tahu, hukuman salib adalah bentuk hukuman bangsa Romawi yang sangat mengerikan. Orang yang tersalib mengalami rasa sakit yang sangat menyiksa dan berkepanjangan, dan kematian itu datang kepada mereka dengan perlahan-lahan. Tentu suara yang biasanya terdengar dari mulut-mulut orang yang tersiksa di atas kayu salib biasanya terdengar adalah caci maki, sumpah serapah, tangisan yang memilukan, atau bahkan jeritan yang justru meremangkan bulu kuduk. Namun sejarah mencatat suatu pengecualian, yaitu pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Tidak ada caci maki ataupun sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus justru mengucapkan 7 perkataan yang agung yang kita kenal sebagai 7 perkataan salib. Perkataan salib yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka yang menyalibkan Yesus sama sekali tidak menyadari apa yang mereka lakukan, karena memang mereka tidak mengenalinya sebagai Mesias. Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya beragama. Dan di dalam kondisi seperti ini, sangat wajar jika sebenarnya Yesus sebagai manusia sangat kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus bisa saja sedih, marah terhadap orang-orang yang beragama, yang menghujat, yang mencaci maki, yang menyakitinya secara fisik, tetapi Yesus bisa menunjukkan sikap yang luar biasa terhadap orang-orang yang telah membuatnya kecewa. Dia tidak membiarkan perasaannya menguasainya, sehingga dia bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia memohon kepada Bapanya supaya justru mengampuni mereka yang membunuh dia. Ketidakpedulian mereka yang menyalibkan Yesus terhadap kebenaran ilahi bukan berarti mereka tidak layak menerima pengampunan. Dan doa Kristus di tengah-tengah mereka yang mengolok-olok dia adalah sebuah ungkapan belas kasihan ilahi yang tidak terbatas. Dan di dalam bagian firman Tuhan kita pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan. Bagaimana ia menerapkan kata-kata yang sudah pernah ia sampaikan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 5 ayat 44 Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu."
Penderitaan dan penganiayaan yang Tuhan Yesus terima jauh lebih besar daripada penderitaan dan penganiayaan yang pernah manusia terima seumur hidup. Tetapi di sanalah Ia memberikan setiap kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana Dialah Yesus Kristus yang menjadi pribadi yang mengasihi dan mendoakan musuh-musuh yang menganiayanya, dan bahkan berdoa agar mereka pun beroleh pengampunan dari Allah, meskipun mereka sudah begitu berdosa di hadapan Allah. Hal ini mengingatkan kita akan status kita sebelum Kristus mati di atas kayu salib. Sebelum Kristus mati di atas kayu salib dan menanggung semua penderitaan itu, kitalah yang sebenarnya menjadi musuh Allah. Kitalah yang sebenarnya menyalibkan dan menganiaya Yesus di atas kayu salib. Di atas sanalah Dia menanggung segala kesalahan kita. Di sanalah Dia membuktikan bahwa Dia tidak membuang dan membiarkan meskipun kita adalah pendosa. Di kayu saliblah justru menjadi bukti nyata bahwa Yesus mati bagi musuh-musuhnya, yaitu setiap manusia yang berdosa, setiap manusia yang adalah musuh Allah, setiap manusia yang semasa hidupnya menyakiti hati Allah. Di atas kayu saliblah Yesus membuktikan bahwa Ia mengasihi dan mengampuni musuh-musuh Allah, yaitu setiap kita yang sudah berdosa kepadanya. Dan kini setiap kita yang percaya kepadanya boleh menjadi anak-anak Allah karena penderitaan yang Yesus terima di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, relasi kita telah dipulihkan oleh kematian Yesus. Dari seteru musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita pun dimampukan untuk melakukan seperti yang Kristus lakukan. Kita pun dimampukan untuk mengampuni mereka yang menganiaya dan menyakiti hati kita. Bahkan kita pun dimampukan untuk memberikan kasih kepada mereka yang sudah menyakiti kita, seperti apa yang Kristus sudah lakukan. Apakah hal ini sulit, Bapak Ibu Saudara? Tentu, betul ini sulit. Tetapi biarlah kasih Kristuslah yang akan terus memampukan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan mereka yang menyakiti hati kita. Bukan dengan kekuatan kasih kita sendiri, tetapi kekuatan kasih Kristus yang ada di dalam hati kita lah yang akan memampukan kita melakukannya. Biarlah kita pun hidup dan berkata-kata seperti Kristus yang sudah terlebih dahulu berkata, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Engkau mau menanggung segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Bahkan Engkau tidak mengingat segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Justru Engkau membuktikan kasih dan Engkau mengampuni setiap kami. Engkau yang melihat kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, yang sebenarnya kami layak untuk menerima penderitaan dan hukuman atas dosa kami, tetapi Engkau melihat kami dan memandang kami sebagai anak-anak yang boleh Engkau kasihi dan menerima pengampunan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu biarlah kasih yang sudah kami terima daripada Engkau sendiri, boleh juga kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami belajar untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah terlebih dahulu menyakiti hati kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pernah menyakiti kami. Kami rindu biarlah Tuhan sendirilah yang menolong mereka. Mungkin di dalam kehidupan mereka, mereka pun merasa terluka dan mereka pun pada akhirnya menyakiti orang lain. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar melepaskan pengampunan seperti Tuhan sudah melepaskan pengampunan untuk setiap kami. Dan kami rindu kami juga boleh memberikan kasih kepada mereka, menunjukkan kasih kepada mereka yang pernah menyakiti hati kami. Dan biarlah kasih Kristus itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Tidak mudah ya Tuhan, tapi kami percaya kasih Kristus di atas kayu salib itulah yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.